Halo guys, selamat datang di Vivina Hatarap. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema mengapa ya makin kesini kamu itu makin sulit untuk dijangkau oleh orang-orang. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya sapa dulu guys. General reading. Mengapa makin kesini makin kamu sulit mengapa makin kesini kamu makin sulit untuk dijangkau? Eh, karena kamu itu tidak mentoleransi drama. Kamu mudah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai hidupmu, ya, yang tidak sesuai dengan prinsip kamu. Kamu itu udah di fase yang tidak takut akan penolakan, tidak takut ditinggalkan, gitu ya. Dan tidak takut untuk sendirian. Jadi alih-alih kamu mencari teman, mencari banyak teman untuk memenuhi hati kamu, gitu ya. Kamu tuh lebih memilih sendiri, tapi damai, tapi tenang, gitu. Ya karena di sini kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah nyaman dengan semua yang ada di dalam diri kamu. Jadi sudah tidak ada penolakan gitu ya. Apapun yang ada di dalam diri kamu, kekurangan, kelebihan kamu tuh udah kamu terima sepenuhnya. Ya, kamu mencintai kekuranganmu, kamu mencintai kelebihan kamu, semua yang ada di dalam diri kamu, ya, atribut-atribut yang ada di dalam diri kamu, kepribadian kamu, karakter kamu, semuanya tuh kamu sukai, kamu terima, kamu cintai. Nah, karena itu, ya kamu sudah bisa dibilang gitu ya, ini bukan berarti kamu udah nggak butuh lagi sama orang lain, tapi untuk orang-orang yang masih energinya tuh di bawah kamu gitu ya, masih energinya masih rendah ya, masih orang-orang yang masih panikan, overthinking, cemas gitu ya, emosi-emosi negatif, energi negatif tuh kamu udah nggak nyaman di circle-circle atau di lingkungan orang-orang seperti itu. Makanya kamu memilih sendiri. Ini kenapa kamu menjadi orang yang tidak mudah untuk dijangkau ya, tidak mudah untuk didekati karena uh, kamu sendiri itu damai, sendiri itu tenang. Justru kadang ketika kamu bersama orang-orang, ya banyak orang dan orang itu tidak sefrekuensi lagi sama kamu, nggak sevibrasi lagi sama kamu, kamu tuh justru berujung sama capek. Ya, kamu capek-capek, kamu cepet lelah, ya. Di sini karena kamu bisa menyerap energi mereka, gitu. Ya, kamu bisa merasakan energi mereka, kamu bisa menyerap energi mereka. Jadi kamu cepet capek, gitu. Ya itulah kenapa kamu sulit untuk dijangkau sekarang. Ya karena kesendirian adalah kenyamanan gitu ya. Kesendirian, keheningan adalah bisa dibilang adalah kemewahan untuk kamu gitu ya. Ketenangan, kedamaian kamu itu adalah ketenangan.
gitu. Iya, karena mengapa kamu sulit untuk dijangkau? Ya karena kamu tuh udah selesai gitulah sama diri kamu sendiri. Kamu menjalani apa ya? Perjalanan hidup ini gitu tuh kamu udah sadar sepenuhnya, penuh dengan kesadaran apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan. Itu udah dengan kesadaran penuh gitu ya. Kamu sudah tidak lagi dikontrol oleh ego kamu. Tuh, kamu bisa mengendalikan ego kamu, bisa mengendalikan perasaan kamu, pikiran-pikiran negatif kamu. Ya, kamu tahu apa yang kamu butuhkan, apa kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu apa yang tidak worth it untuk kamu, gitu ya. Dan kamu tuh nggak mau buang-buang energi untuk hal-hal yang nggak worth it, gitu ya. Hal-hal yang buang-buang energi, gitu ya, buang-buang waktu, gitu. Jadi kamu tuh udah menang atas diri kamu sendiri, kamu udah menang atas ego kamu. Ya, ini kamu itu sedang di fase apa ya, jiwa-jiwa bertumbuh lah gitu. Kamu orang-orang yang penuh kemenangan di sini, tapi sebenarnya kemenangan kamu bukan sama orang lain ya. Ini adalah kemenangan atas diri kamu sendiri karena kamu sudah mampu ngehandle perasaan kamu, udah mampu ngehandle emosi kamu, keinginan kamu gitu. Dan apa yang kamu lakukan itu adalah memang penuh dengan kesadaran. Apa yang kamu lakukan? Jadi udah bukan lagi mode autopilot gitu ya, bukan lagi mode otomatis gitulah ya. Sebenarnya di sini tuh kamu ramah ya, kamu ramah sama semua orang, kamu welcome sama semua orang, kamu tuh humble, kamu tuh rendah hati. Ya di sini tuh kamu tuh bukan tipikal orang yang sombong atau angkuh gimana. Kamu tuh sebenarnya mudah berbaur, mudah didekati, tapi karena di sini kamu udah paham sama diri kamu sendiri, gitu ya. Maka eh, di sini tuh ya sekedar aja, gitu ya. Sekedar ramah, sekedar ya humble, tapi untuk masuk ke circle kamu, untuk masuk ke hidup kamu yang lebih dalam, gitu ya, yang lebih privasi. Memang nggak semua orang, gitu ya. Kamu sangat menjaga privasi kamu, gitu karena ya kamu sadar dengan kamu menjaga privasi kamu itu kamu tidak memberikan celah untuk orang-orang yang ya masih suka drama ya, masih suka ribut, masih suka membesar-besarkan masalah gitu ya, bikin masalah gitu. Jadi bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu memang nggak mau didekati, tapi memang kamu ada batasan yang jelas gitu ya. Dan aku merasakan di sini sebenarnya orang-orang itu merasa nyaman di dekat kamu gitu ya. Karena di sini memang energi kamu tuh udah energi yang memberikan ketenangan ya kepada orang-orang. Karena ya diri kamu sendiri udah tenang, diri kamu sendiri udah damai. Kamu udah bahagia dengan hidupmu, kamu bahagia dari hal-hal yang sederhana. Ya, dan itu kan akan terefleksi keluar, akan terpancar keluar energi kamu. Dan energi itu kan nggak bohong ya. Orang bisa merasakan energi orang lain. Jika kamu ramah, kamu humble, kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri. Ya, dimanapun tempat, ya dimanapun lingkungan, bersama siapapun kamu akan merasa nyaman untuk menjadi diri kamu sendiri. Ya, kamu tidak lagi pura-pura, kamu tidak lagi pakai topeng ya. Kamu menjadi diri kamu sendiri apa adanya dan itu membuat orang-orang di sekitar kamu itu nyaman
Dan aku merasakan di sini sebenarnya ya banyak orang yang ingin sekali berteman sama kamu ya. Banyak orang yang ingin deket sama kamu gitu. Yang orang-orang nggak pahami gitu ya. Karena di sini apa kamu tidak butuh lagi atau kamu nggak mencari kebahagiaan dari luar gitu ya. Kebahagiaan kamu itu dari diri kamu sendiri. Jadi bukan berarti kamu tuh nggak mudah untuk didekati gitu ya. Tapi karena kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri gitu aja. Dan memang karena iya eh energi kamu, vibrasi kamu itu udah tinggi ya dan eh, kamu akan lebih nyaman sama orang-orang yang sefrekuensi sama kamu gitu ya, yang sevibrasi sama kamu, yang sama-sama memberikan kedamaian, yang sama-sama memberikan ketenangan, yang mendukung ya begitu. Mengapa kamu sulit dijangkau? Ya, di sini. Ya, ini sebagian besar dari kamu. Aku merasakan. Sebenarnya kamu memiliki pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Ya, ada rasa tidak percaya, gitu ya. Ada trust issue aku merasakan di sini ya. Jadi, mungkin kamu di masa lalu tuh pernah mengalami pengkhianatan dari orang yang paling kamu percaya, gitu kan. Kamu pernah dikhianati. Kamu pernah dibohongi, dimanipulasi, gitu ya. Dan pada akhirnya kamu sekarang itu lebih kayak hati-hati untuk menjalin hubungan atau hati-hati untuk kamu benar-benar membuka hati gitu ya. Untuk benar-benar kamu terbuka sama orang. Itu tuh kamu sekarang lebih kayak kamu harus observasi dulu ya. Kamu harus mengamati dulu untuk kamu benar-benar bisa terbuka, bisa nyaman sama orang lain karena kamu pernah mengalami pengkhianatan. Kamu pernah yang benar-benar terluka di situ, gitu. Tapi luka kamu di sini, ya, ini menjadikan kamu tuh lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih mampu untuk memahami orang-orang di sekitar kamu, gitu. Dan kamu banyak belajar dari luka tersebut, dari pengkhianatan, dari manipulasi, ya, dari dibohongi. Itu kamu banyak sekali belajar di situ. Bagaimana kamu akhirnya menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu ya. Itu karena sebenarnya itu ada masa lalu yang sangat menyakitkan. Tapi kamu milih berdamai, ya. Kamu memilih untuk menjadi bijaksana, menjadi dewasa. Ya, alih-alih dendam, ya, kamu lebih memilih untuk tetap memberikan cinta, untuk memberikan maaf, untuk berdamai dengan masa lalu kamu. Gitu. Ya. Sebenarnya kamu ini ya orang yang sangat peduli, ya. Mengapa kamu sulit dijangkau? Karena di sini kamu tuh nggak mentoleransi hal-hal yang fake, hal-hal yang palsu. Ya kamu menginginkan hubungan yang dalam, ya komunikasi yang dalam. Kamu menginginkan hubungan yang tulus, ya menginginkan ini hubungan apa aja ya, nggak cuma romantis, ya bisa pertemanan gitu ya. Jadi itu kamu benar-benar bisa terbuka itu sama orang yang emang benar-benar tulus gitu. Jadi
seperti yang aku bilang tadi ya, kamu butuh observasi dulu, mengamati, melihat, ya. Jadi untuk kamu benar-benar terbuka sama orang lain itu kamu ya harus merasa ada koneksi dulu gitu ya, terhubung dulu gitu ya. Kamu merasa aman dulu, kamu merasa nyaman dulu di hubungan tersebut, itu baru kamu akan terbuka. Ya, ketika kamu merasa aman, kamu merasa nyaman, kamu akan sangat setia di situ. Ya, kamu akan sangat peduli. Kamu akan memberikan semua hati kamu, perhatian kamu, kepedulian kamu. Ketika kamu udah percaya sama orang tersebut, gitu ya. Ya bisa dibilang di sini apa ya? Ya memang kamu pilih-pilih, ya pilih-pilih. Tapi kenapa kamu sekarang menjadi orang yang pilih-pilih? Karena kamu pernah terluka, kamu pernah dikhianati. Jadi ya kamu benar-benar yang memang pilih-pilih temen gitu ya, nggak apa-apa, emang itu bagus ya. Karena itu untuk menjaga hati kamu sendiri, ya. Kamu udah tahu, kamu udah paham bagaimana rasanya, ya. Jadi ya itu untuk kebaikan kamu. Ya kamu benar-benar mencari atau benar-benar hanya menerima orang yang tulus, ya, yang tulus seperti kamu. Kamu tidak mau lagi di apa ya, di hubungan yang toksik, di hubungan yang penuh kepura-puraan, itu kamu udah nggak mau dan kamu udah nggak tahan gitu ya. Kamu memilih untuk sendirian daripada kamu di dalam hubungan yang penuh drama gitu ya. Di sini kamu tuh lebih sering menggunakan logika kamu, lebih sering menggunakan, ya seperti yang aku bilang tadi ya, kamu ini kan orang yang realistis, ya, orang yang realistis. Jadi itu kamu nggak mudah untuk jatuh hati, ya kayak yang melihat apa ya, kayak pandangan pertama langsung jatuh cinta itu kamu nggak bisa gitu ya. Kamu melogikakan, apa ya? Kamu realistis gitu dalam hal hubungan, dalam hal cinta itu kamu juga realistis. Jadi kamu melihat, oh ini layak nggak ya, gitu ya. Oh ini, jadi kamu melihat dulu, menilai dulu, gitu ya. Kamu sangat hati-hati, sangat hati-hati, ya. Dan di sini tuh aku merasa banget gitu energi yang memang luka, luka yang begitu dalam yang kamu rasakan di masa lalu. Mengapa kamu sekarang menjadi lebih hati-hati, lebih pemilih, ya. Kamu melogikakan semuanya, ya. Itu karena ada pengalaman yang sangat pahit di masa lalu. Iya, iya. Kamu ini menginginkan hubungan yang seimbang, ya. Hubungan yang setara, hubungan yang saling menghargai satu sama lain, hubungan yang saling menghormati, gitu ya. Jadi, hmm, nggak apa-apa gitu ya. Ibarat kayak nggak apa-apa kamu sendirian saat ini untuk menunggu orang yang memang uh, sevibrasi sama kamu, orang yang selaras sama kamu, sefrekuensi sama kamu. Ya kamu hanya menunggu orang-orang yang seperti itu. Ya, karena kamu menginginkan hubungan yang baik, hubungan yang bahagia, hubungan yang harmonis.
Kamu udah capek dengan hubungan yang penuh konflik, penuh drama, ya. Kamu tidak tahan gitu dengan orang-orang yang mudah untuk, maaf ya teman-teman, ini tadi mati lampu. Ya, oke, aku lanjut ya. Jadi, kenapa kamu makin sulit dijangkau? Ya, karena ini bisa juga dibilang kalau kamu tuh udah bahagia sama hidup kamu, ya. Eh, Terutama ya, ini untuk orang-orang yang memang udah memiliki pasangan, gitu ya, udah berpasangan, udah menikah, gitu ya. Kalian udah bahagia, kalian udah mendapatkan semuanya di rumah, gitu ya. Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu butuhkan dari pasangan kamu, dari anak-anak kamu, gitu ya. Mungkin kamu di sini mendapatkan pasangan yang begitu hangat, ya, begitu perhatian, begitu sayang sama kamu, gitu. Jadi kamu udah tidak mencari lagi di luar, ya. Kamu tidak mencari di luar karena kamu udah mendapatkan semuanya di rumah, gitu ya. Tapi di sini, ini sebenarnya uh, karena kamu sendiri sudah selesai dengan diri kamu, ya. Mengapa pasangan kamu memperlakukan kamu dengan baik, ya? Mengapa pasangan kamu itu menghargai kamu, menghormati kamu, ya? Itu namanya hubungan dua orang itu kan ada, ya, memang sama-sama saling memperjuangkan, sama-sama saling berusaha, gitu ya. Jadi ada hubungan yang seimbang, ya. Kamu memperlakukan dia dengan baik, ya. Kamu menghargai, kamu menghormati, ya. Dan itu juga, ya, yang pasanganmu kembalikan kepada kamu, begitu. Ini hubungan yang emang udah sama-sama dewasa, udah sama-sama bijaksana, ya, dari pasangan kamu sendiri emang sudah, apa ya, di sini udah dewasa gitu ya, udah stabil secara emosional gitu. Makanya kayak pasangan kamu juga udah selesai dengan dirinya sendiri, dan akhirnya ya kalian berdua itu fokusnya kepada kebahagiaan keluarga, membangun hubungan yang harmonis, yang bahagia, yang saling menghargai satu sama lain, ya, menghormati satu sama lain gitu. Ada nilai-nilai yang kalian pegang gitu ya, yang bagaimana supaya hubungan itu selalu harmonis, selalu akur, ya, ayem, tentrem gitu. Kamu udah tahu apa yang harus kalian sama-sama lakukan gitu. Ya, jadi kenapa kamu makin sulit dijangkau? Ya karena kamu udah menemukan kebahagiaan kamu di dalam rumah dari pasangan kamu. Kamu udah mendapatkan semuanya, perhatian, kasih sayang, gitu kan? Kehangatan, rasa aman, gitu ya. Kamu berani menjadi diri kamu sendiri saat bersama pasangan kamu, gitu ya. Dan itu deh kebahagiaan tertinggi, ya, ketika kita menemukan pasangan yang satu tujuan, gitu ya. Satu prinsip, satu tujuan, ya. Itu udah ke depan itu lebih mudah untuk ngejalaninnya. Oke. Mengapa kamu makin sulit didekati? Ya, di sini aku merasa karena kamu itu memiliki intuisi yang tajam. Kamu bisa merasakan energi orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa merasakan ketulusan orang-orang. Kamu bisa merasakan, oh ini orang tulus, oh ini orang fake, gitu kan.
Oh ini energinya berat banget. Oh ini energinya ringan, gitu ya. Oh ini aku bisa merasa aman di dekat dia. Aku bisa merasa nyaman. Kamu bisa merasakan energi orang-orang di sekitar kamu. Makanya ya ketika kamu merasa energi mereka nggak aman, nggak memberikan rasa aman sama kamu, iya kamu akan menjauh gitu ya, begitu. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca, yang paling kencang aku rasakan ada di Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ini kencang banget energinya. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Maaf, Virgo, Taurus, Capricorn ya, tapi tidak sekencang yang lain. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.